bawa dekan, apalagi di fakultas itu apa-apa saja yang ada ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang misi ya, visi dan misi. Misi itu nak pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi. Jadi kalau tadi visi itu adalah tujuan, sekarang misinya bagaimana? Bagaimana kita bisa mencapai visi itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa misi itu menjustifikasi pentingnya kehadiran organisasi. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam bentuknya yang sederhana, misi itu berisi aktivitas-aktivitas. Jadi berisi aktivitas-aktivitas di sini maksudnya bagaimana kita mencapai visi itu, ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa misi itu adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga. Kurang lebih sama. Muslim Indonesia ini tadi Pak WR3 sudah menyampaikan bahwa kita ini adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul ya, unggul. Jadi unggul itu tidak ada di atasnya dalam pengkategorisasian akreditasi ya. Jadi UMI itu sudah unggul urutan ke-10 di kawasan timur, bahkan di luar Pulau Jawa ya. Di luar Pulau Jawa berarti termasuk Sumatera, Kalimantan ya. UMI yang pertama sekali terakreditasi unggul. Jadi anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian, berbanggalah kalian terjaring menjadi mahasiswa UMI ya. Nanti ini akan kalian diproses menjadi manusia yang berilmu amaliyah. Berilmu amaliyah itu seperti apa? Ya, saya rasa semua sudah dipaparkan tadi di panitia universitas ya. Sekarang kita masuk ke FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat itu kalian jadi mahasiswa FKM itu kita akan proses menjadi fakultas ya. Jadi kita mau mewujudkan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang unggul untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang islami dan kompeten dalam melayani masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan terbatas pada tahun 2030. Ya, jadi itu visinya FKM ya. Kalian harus paham ini, harus hafal ya. Karena kalian itu menjadi apalagi istilahnya ya, pengontrol dalam mencapai ini ya. Kita melihat bagaimana yang dilakukan untuk mencapai itu. Tentu kita melihat misi kita ya. Jadi sebelum ke misi mungkin Ibu berikan dulu bahasa penekanan kata kunci dari visi itu ya. Ada istilah unggul, berdaya saing, dan islami ya. Unggulnya itu bahwa kalian ini selama 4 tahun ke depan diharapkan diproses sebagai leader dalam memotivasi sivitas akademika untuk berkarya yang inovatif, kreatif, responsif, adaptif, dan sustainable melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ya, unggul dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat. Itu anuta itu ya. Ada kata berdaya saing ya, bahwa lulusan FKM itu berkemampuan sebagai ahli kesehatan masyarakat dalam merencanakan program kesehatan yang sustainable pada pelayanan kesehatan masyarakat. Ada istilah islami ya, islami itulah yang visinya universitas itu bahwa kemampuan berdakwah yang terintegrasi dengan ilmu kesehatan masyarakat ya. Jadi kalian
berdakwah itu nak ya tentunya perilaku ya, perilaku kalian sebagai public health ya, berilmu amalia. Jadi kalian diproses itu selama 4 tahun kan tentu dibekali dengan ilmu-ilmu itulah yang kalian akan amalkan ya. Lalu beramal ilmiah ya, karena kalian di masyarakat ilmiah, masyarakat kampus, jadi ilmu-ilmu yang sudah diperoleh itu ya amalkan secara ilmiah. Jadi jangan memberi informasi yang menyesatkan masyarakat, tapi memberikan informasi kepada masyarakat yang memang sesuai dengan data-data di lapangan, fakta-fakta di lapangan. Tentu kan beda informasinya itu orang kampus dengan orang di pasar ya. Nah itulah maksudnya berilmu amalia nak ya. Beramal ilmiah ya, berakhlakul karimah ya, tentunya kita senantiasa tawadu, tidak menyombongkan ya, tidak sombong dengan apa ilmu yang sudah kita miliki ya. Nah, itu maksudnya itu nak ya. Lalu kita lihat misi, bagaimana tadi mencapai itu semua, unggul berdaya saing Islami ya. Jadi ada 4 item. Jadi pertama itu tentu kalian diproses dengan menggunakan kurikulum ya, kurikulum yang berbasis KKNI. Yang kedua, kalian itu melaksanakan kegiatan penelitian yang berkontribusi tepat guna bidang kesehatan. Jadi nanti kalian itu untuk menjadi sarjana syaratnya harus buat skripsi ya, itulah melaksanakan penelitian ya. Lalu yang ketiga, kegiatan pengabdian ya, kegiatan pengabdian yang kalian lakukan sebelum skripsi kalian harus KKN ya, mengabdikan diri ke masyarakat ya. Yang keempat, mengembangkan jejaring kemitraan. Jadi ini yang keempat ini setelah selama kalian diproses, tentu saya selaku penanggung jawab sebagai dekan itu ya selalu mencari inovasi, berinovasi untuk selalu melakukan kerjasama untuk kepentingan kalian ya. Misalnya kalau FKM ini sudah ada kerjasama secara internasional, kalian setelah jadi alumni mau bekerja di Jepang, mau ke Taiwan, atau kamu melanjutkan studi ke Jepang, melanjutkan studi ke Taiwan ya, itu semua maksudnya ini ya, mengembangkan jejaring kemitraan. Nah, jadi fakultas itu memfasilitasi kalian bagaimana menjembatani kalian supaya bisa bekerja ya. Yang selanjutnya saya memaparkan profil pimpinan FKM UMI ya. Jadi pimpinan FKM UMI profilnya kita mulai dari dekan ya. Dekan itu adalah pimpinan tertinggi di fakultas ya. Jadi saya ini yang selaku diberi amanah ya 4 tahun ke depan ya. Satu periode itu 4 tahun ya. Jadi nama saya, anak-anakku bisa baca sendiri di slide ya, tempat tanggal saya selaku dekan FKM UMI, dan program studi saya dan peminatan itu kesehatan masyarakat dengan peminatan kesehatan keselamatan kerja. Selanjutnya ada Pak Dr. Arman SKMMkes. Jadi Pak Dr. Arman ini adalah wakil, inilah yang membidangi akademik ya, membidangi akademik. Jadi nanti anak-anakku sekalian kalau ada berurusan mata kuliah, KRS, mau ujian skripsi, mau KKN, mau apalagi semua terkait masalah akademik, silakan berkoordinasi ke WD1 tentunya melalui ketua jurusan ya, atau ketua prodi ya. Lalu ada Bapak Wakil Dekan 2, ini adalah orang Pindrang.
Tempat tanggal lahirnya 27 Agustus 1974 ya. Beliau ini jabatan Wakil Dekan 2. Jadi Wakil Dekan 2 itu membidangi sumber daya manusia, sarana prasarana, ya, administrasi dan keuangan. Ya, jadi prodi program studinya Pak Dr. Syamsul Alam ini adalah keperawatan. Ya, jadi nanti kalau berurusan masalah di ruangan tak panas, ruang kuliah ya, ataukah ada masalah pembayaran ya, ada kendala ataukah mau kebijakan-kebijakan masalah pembayaran ya, berurusan dengan Pak Wakil Dekan 2 ya. Selanjutnya di Muhammad Multasam Esket Mkes ya, tanggal lahirnya 10 November 1979. Wakil Dekan 3 ini inilah yang membidangi masalah kerjasama dan kemahasiswaan. Jadi kemahasiswaan itu misalnya organisasi-organisasi ya, mau lembaga senat mahasiswa, mau himpunan ya, banyak berurusan dengan Pak Wakil Dekan 3 ya. Beliau ini prodinya kesehatan masyarakat, peminatannya AKK ya. Selanjutnya Wakil Dekan 4 ya. Jadi kita membidangi dakwah dan kampus Islami ya. Jadi namanya Pak Dr. Haji Muhammad Kidri Alwi Mkes MAG ya. Beliau juga ini adalah ketua Basnas ya, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi beliau lahir di Ujung Pandang 23 Maret 1967. Program studinya kesehatan masyarakat. Jadi ini anak-anakku sekalian berurusan dengan pesantren ya, pesantren pada Lampe, berurusan dengan kegiatan-kegiatan dakwah ya. Siapa tahu ada study club yang bersifat dakwah atau ke apa, semua berurusan dengan Pak Wakil Dekan 4. Selanjutnya Ibu masuk ke ketua prodi. Jadi di bawahnya dekan itu ada namanya program studi ya. Jadi kalau di pemerintahan dekan itu ibaratnya kabupaten ya. Di bawah kabupaten itu ada kecamatan ya. Kecamatan inilah ketua program studi ya. Jadi untuk kesehatan masyarakat, yang memilih kesehatan masyarakat itu ketua program studinya adalah Pak Dr. Andi Surahman Batara SKM Mkes ya. Beliau lahir di program studi kesehatan masyarakat, peminatannya kesehatan masyarakat atau peminatan AKK ya. Jadi anak-anakku sekalian, di sini dulu berurusan kalau ada masalah ya di prodi. Jadi dari kalau kan ada namanya penasihat akademik ya. Penasihat akademik sama dengan wali kelas waktu SMA ya. Jadi penasihat akademik kalau ada apa-apa bertanya di situ. Kalau terkait masalah aturannya ya pergi di prodi ya. Ada apa-apa pergi di prodi, nanti prodi yang melanjutkan ke wakil-wakil dekan yang terkait ya. Lalu untuk prodi itu ada sekretarisnya ya, sekretaris program studi. Kalau untuk kesehatan masyarakat, sekretaris program studinya itu Pak Mansur Sididi ya, Pak Mansur Sididi. Jadi ada ruangannya semua ya, ada ruangannya. Jadi ketua dan sekretaris program studi kesehatan masyarakat. Peminatan memilih program studi ya, memilih program studi ilmu keperawatan ya. Ada ketua program studinya namanya Ibu Waude Sri Asnaniar, kita biasa panggil Ibu Niar ya. Jadi beliau ini lahir di Purek ya, ke Sulawesi Tenggara ya, 17 Oktober 1989. Jadi dia jabatannya ketua program studi ilmu keperawatan.
ada sekretarisnya namanya Ibu Yusra Takiyah, Eskep Nurse MKes ya. Jabatannya sekretaris program studi dan beliau dari ilmu keperawatan. Jadi anak-anakku yang pilih keperawatan semua ke sini Ki, ada semua ruangannya Nak ya. Ada jadi ruangannya di lantai 1. Lalu untuk ketua program studinya namanya Ibu Dr. Sundari ya. Ibu Dr. Sundari. Jadi yang pilih peminatan prodi D3 Kebidanan berurusan dengan Ibu Dr. Sundari ya. Ibu siapa lagi namanya? Nanti di Ibu Asrida ya. Ibu Asrida ya. Jadi Ibu Asrida selaku sekretaris program studi FKM Kebidanan, prodi 3 Kebidanan ya. Semua ada kantornya Nak ya di lantai 1 FKM. Jadi silakan Ki berurusan dengan program studi tak semua. Lalu untuk kalau anak-anakku keperawatan selesai Ki S1 keperawatan, ada kan namanya profesi nurse ya. Jadi lanjut Ki profesi nurse 2 tahun ya. Ketua program studinya itu Bapak Sudarman Eskep Nurse MKes ya. Ya, keahliannya di sini adalah gawat darurat dan kritis. Pak Sudarman ini dibantu sekretarisnya oleh Pak Akbar Asfar ya. Ini dari prodi ilmu keperawatan juga. Selanjutnya FKM itu ada namanya pengendali mutu ya, PSMF ya. Ya, pengendali mutu fakultas ya. Jadi pengendali sistem mutu fakultas ya. Jadi namanya Pak Dr. Muhammad Ikhtiar SKM MKes. Beliau lahir di Sinjai 6 Februari tahun 1971 ya. Program studinya dari kesehatan masyarakat, keahliannya kesehatan lingkungan. Jadi ini kita berurusan dengan akreditasi, berurusan dengan apa semua ya. Kita berurusan dengan Pak Ikhtiar. Lalu untuk anak-anakku sekalian, kalau mau Ki selesai ada persyaratannya, itu salah satu persyaratan itu harus Ki publish jurnal ke jurnal ya, skripsi itu harus dijurnalkan ya. Kalau mau Ki jurnalkan berurusan Ki dengan Ketua PKPJ ya, Ibu Dr. Alvina Baharudin ya. Jadi PKPJ itu kepanjangannya Pusat Kajian dan Pengelola Jurnal ya. Bu Dr. Alvina ini program studinya kesehatan lingkungan, keahliannya juga kesehatan lingkungan ya. Selanjutnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ada beberapa lab ya, untuk lab Kesmas ya. Masing-masing prodi itu ada labnya. Untuk laboratorium Kesmas, ketua labnya ya, kepala labnya namanya Ibu Dr. Sumiati SKM MKes ya. Lalu untuk laboratorium biomedik ya, laboratorium biomedik ini ilmu keperawatan, ada Ibu Nur Ilah Eskep Nurse MKes ya. Lalu untuk masih laboratorium keperawatan ya, laboratorium keperawatan kalau tadi biomedik ya. Laboratorium keperawatan itu di lantai 4 itu lengkap ya, keperawatan anak, keperawatan apalagi gawat darurat dan lain-lain semuanya ya. Pokoknya FKM itu lengkap anunya. Anak-anak sekalian tidak sia-sia ya masuk di FKM. Jadi untuk lab keperawatan ini ada Ibu Sunarti Eskep Nurse MKes ya. Untuk kebidanan ya, yang memilih kebidanan ketua labnya ya, Ibu Halida Tamrin ya. Ibu Halida ini memang dari kebidanan juga ya. Saya rasa sudah cukup Ibu memperkenalkan pimpinan visi misi dan pimpinan-pimpinan yang ada di FKM UMI. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjadi mahasiswa FKM.
Semoga anak-anakku sekalian bisa selesai tepat waktu ya. Jadi masa studi kita itu hanya 4 tahun. Ya, 4 tahun. Jadi jangan lebih dari itu karena merugikan kita diri tak sendiri nak korban masa studi ya. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator Bapak Wakil Dekan 3. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dekan FKM MUI atas selayang pandang perkenalan fakultas ya. Semoga Anda semua setidaknya ada yang bisa ditangkap bagaimana birokrasi di FKM UMI khususnya. Selanjutnya saya mohon perkenan Bapak Wakil Dekan 1 yang membidangi masalah akademik kepada Bapak Dr. Arman SK Menkes. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian, peserta pesantren kilat, mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Saya Arman, Wakil Dekan Bidang Akademik, diberi amanah untuk memberi penjelasan secara umum, secara singkat terkait dengan strategi pengembangan akademik di FKM UMI. Di awal saya mengucapkan selamat datang pada Anda semua selama bergabung menjadi Sivitas Akademika FKM UMI sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Anda sekalian, Fakultas Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 program studi, 1 program studi Diploma 3 yaitu Diploma 3 Kebidanan dan 2 program studi setara S1 yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Keperawatan, serta 1 program studi setingkat profesi, dalam hal ini profesi nurse. Ya. Di awal ini saya ingin memperlihatkan beberapa hal terkait dengan akademik kita, termasuk jadwal pembelajaran kita untuk tahun akademik 2022-2023 ya. Kemudian kurikulum kita untuk 4 program studi ini, termasuk aturan akademik nomor 4 tahun 2020 atau peraturan rektor tentang peraturan akademik Universitas Muslim Indonesia. Baik anak-anak sekalian, dalam hal pengembangan akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat tentu tidak lepas dari visi dan misi UMI, kemudian itu di breakdown menjadi visi dan misi FKM UMI, kemudian diwujudkan lagi lebih detail lagi dalam visi misi masing-masing program studi, kemudian disusullah sebuah renstra, rencana strategis atau program strategis tahunan. Kemudian di Renstra UMI ini ya, yang menjadi targetnya adalah menjadi universitas berstandar internasional yang biasa dikenal dengan Embracing Smart University. Dalam hal ini pengembangan pembelajaran internasional berbasis learning, kemudian riset bertaraf internasional, serta tanggung jawab sosial universitas ya, serta
good university governance. Itu yang akan menjadi fokus pengembangan Universitas Muslim Indonesia. Kemudian dalam hal metode atau strategi pembelajaran, terutama berbasis e-learning, saat ini kita masih melakukan dua model pembelajaran atau kita kenal sebagai hibrid, penggabungan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Ya. Nah, jadi model hibrid. Yang akan kita tawarkan dalam pembelajaran berbasis e-learning ini adalah SCL berkualitas, System Center Learning. Jadi mahasiswa menjadi fokusnya, kemudian meningkatkan jumlah dan kelas yang bertaraf nasional dan mudah-mudahan bisa menjadi taraf internasional, meningkatkan aktivitas dosen dan mahasiswa dalam forum internasional, kemudian meningkatnya daya saing lulusan di tingkat internasional, serta lingkungan kampus yang kondusif untuk pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa. Kemudian dari sisi kurikulum yang kita gunakan untuk semua program studi kita kenal dengan kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian targetnya yang selalu ingin dicapai adalah dalam bentuk CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. CPL ini ditetapkan oleh masing-masing program studi dalam bentuk mata kuliah. Ada bobot SKS, dalam hal ini sistem kredit semester, dan SKS dalam ini satuan kredit semester untuk setiap mata kuliah itu dalam rangka untuk menggapai capaian pembelajaran lulusan tadi. Kemudian dari awal Ananda harus pahami bahwa Ananda memiliki kewajiban untuk melulusi SKS tadi dengan jumlah untuk Kesmas itu antara 144 sampai 150 dan ditetapkan untuk Kesmas 150 SKS. Ya, sistem kredit semester selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian untuk keperawatan itu 144 SKS, program profesioners 36 SKS, dan kebidanan 113 SKS. Untuk teknik pembelajarannya, pembelajaran dalam bentuk tatap muka di kelas atau kita kenal dengan luring, luar jaringan atau offline. Kemudian ada bentuk pembelajaran online atau daring dalam jaringan dengan menggunakan media-media pembelajaran online yang ada, dan bisa juga penggabungan antara keduanya yang kita biasa kenal dengan blended learning atau hybrid. Ya, itu dalam hal teknik pembelajarannya. Kemudian anak-anak sekalian, saya ingin juga memperlihatkan mengenai jadwal atau kalender akademik kita. Ya. Kalender akademik kita untuk tahun akademik 2022-2023 ini mohon dicatat. Perkuliahan perdana secara resmi itu akan dilaksanakan insyaallah mulai tanggal 29 Agustus 2022. Jadi kira-kira masih beberapa hari lagi. Masa kuliah perdana sampai dengan masa perkuliahan tahap pertama itu sampai tengah semester antara tanggal 29 Agustus sampai 14 Oktober 2022. Ujian tengah semester direncanakan pada tanggal 17 Oktober sampai 21 Oktober 2022. Persiapan ujian akhir semester diawali sejak tanggal 5 Desember, sudah dalam bentuk persiapan, pencetakan berita acara dan kartu ujian tanggal 5 sampai 9 Desember, dan ujian akhir semester insya Allah akan dilaksanakan nanti pada tanggal 19 Desember sampai 30 Desember.
itu untuk UPK, ujian penjaminan kualitas, atau biasa kita kenal sebagai ujian akhir semester, UAS. Ya. Ini harus Ananda ingat betul, dicatat supaya ada persiapan untuk menghadapi ujian di semester 1 itu. Ya. Penyerahan dan pengisian nilai mata kuliah pada akhir Desember dan awal Januari. Nah, kemudian nanti kuliah untuk semester genap tahun 2023, ya, semester genap tahun akademik 2022-2023 itu akan dimulai pada tanggal 2 Februari. Jadi ada libur antara sekitar bulan Januari, itu kurang lebih sebulan untuk mempersiapkan perkuliahan di semester genap pada tanggal 2 Februari. Dan insya Allah semester genap itu akan berakhir pada bulan Mei, akhir bulan Mei, sekitar tanggal 25 Mei itu sudah masa ujian akhir semester, dan ujian akhir semester berakhir sekitar tanggal 8 Juni. Ya, untuk semester 2 atau semester genap nantinya. Itu saya kira hal yang penting terkait dengan jadwal pembelajaran kita untuk tahun akademik 2022-2023 untuk mahasiswa baru. Ya. Kemudian Ananda sekalian, untuk beberapa hal yang terkait dengan peraturan akademik kita, peraturan Rektor nomor 4 tahun 2020 tentang peraturan akademik Universitas Muslim Indonesia, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ya, bahwa nanti ada yang namanya pesantren kilat atau pesantren pencerahan kalbu. Pesantren kilat sekarang sebentar berlangsung, nanti ada lagi namanya pesantren kilat. Kemudian dalam menempuh pendidikan, Ananda akan dibimbing oleh dosen masing-masing program studi. Kemudian ada tenaga kependidikan, ya, ada beberapa bagian, ada staf di bidang akademik, staf di bidang keuangan, ada staf di bidang perlengkapan, dan ada tenaga kependidikan atau staf di bidang kemahasiswaan. Kemudian setiap semester, ini juga perlu diingat, saya perlu diingatkan Anda sekalian, setiap awal semester Anda harus mempersiapkan diri untuk mendaftar di semester berikutnya. Contoh sekarang ini kita sudah berada di semester 1, Anda sudah resmi terdaftar sebagai mahasiswa di semester 1. Nanti setelah ujian akhir semester, Anda harus proaktif lagi mendaftar ulang, ya, melakukan registrasi, melakukan pembayaran BPP untuk semester berikutnya. Yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyertakan beban studi mahasiswa. Jadi SKS itu adalah beban studi mahasiswa, termasuk beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggara program pendidikan. Semester adalah satuan kegiatan yang terdiri atas 16 minggu. Jadi nanti proses pembelajaran setiap semester itu akan berlangsung selama 16 minggu atau 16 kali tatap muka per mata kuliah. Nah, kalau Ananda
memprogram satu mata kuliah dengan beban SKS 2 misalnya, 2 SKS, itu artinya bahwa Ananda harus mengikuti atau wajib mengikuti perkuliahan dalam bentuk tatap muka atau praktikum atau keduanya, ya, dalam 1 minggu itu setara dengan 2 SKS. 1 SKS itu kurang lebih 50 menit untuk tatap muka, sedangkan untuk praktikum kurang lebih 60 menit. Kemudian juga tadi saya singgung mengenai yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum yang berbasis KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional. Artinya kurikulum yang sudah terstandarisasi secara nasional, ya, bahkan paling tidak regional. Setiap dosen nanti akan mengajar dengan menyusun sebuah panduan pembelajaran yang namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Ya, rencana pembelajaran semester ini merupakan dokumen yang menjadi panduan dosen dalam melakukan pembelajaran. Ananda nanti diminta mengisi secara online, sekarang ini semua dalam bentuk online, kartu rencana studi yang selanjutnya disebut KRS. Ya, KRS. Ya, tolong diingat perbedaannya tadi semua itu istilah-istilah. Ada namanya SKS, Satuan Kredit Semester, ada RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Kemudian secara mandiri nanti Ananda akan mengisi namanya KRS, Kartu Rencana Studi, yaitu kartu yang memuat daftar mata kuliah. Jadi situ nanti akan ada daftar mata kuliah yang Ananda program. Dan itu nanti bisa selain dilihat secara online di SIAKAD, sistem akademik kita, atau Simpado, sistem akademik terpadu, juga bisa di print jika Ananda untuk diarsipkan. Ananda nanti dalam proses pembelajaran akan didampingi oleh seorang penasehat akademik. Jadi setiap mahasiswa akan didampingi oleh seorang dosen PA yang bertugas memberi bimbingan, pertimbangan, nasihat kepada mahasiswa terkait dengan proses yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian Ananda sekalian, yang perlu juga saya ingatkan lagi adalah terkait dengan pemberian nilai. Jadi di akhir semester setelah kita mengikuti UAS itu akan diberi penilaian sebagai evaluasi dari proses pembelajaran yang dilakukan selama semester berjalan. Itu mewakili 4 simbol angka. Angka besar, tapi bisa di apa lagi namanya, di breakdown lagi menjadi A, kemudian ada A minus, ada B, B minus, kemudian C, C plus, C minus, kemudian ada D dan E. Nah, penilaian kita adalah hanya sampai di C, artinya kalau D dan E itu dianggap tidak lulus. C juga itu berada pada tahap pertengahan dan diusahakan supaya nilai ini merupakan nilai yang sangat rendah dan harus diperbaiki lagi. Sebaiknya diperbaiki sehingga nilai kita menjadi nilai B minimal. Ya, dengan konversi nilai A itu sama dengan 4, B itu sama dengan 3, C itu sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E itu sama dengan 0 atau tidak punya nilai. Ananda akan dinilai setiap semester, tetapi secara resmi Anda akan dinilai selama 3 semester pertama, akan dievaluasi. Jika Ananda memungkinkan untuk lanjut, bisa melulusi minimal 20 SKS sampai di 3 semester, maka Ananda dipersilakan untuk lanjut. Kemudian kalau nilainya di bawah 20 SKS yang dilulusi, maka perlu pembinaan yang
lebih intensif lagi. Saya kira itu sebagai pengantar saja Anda sekalian, untuk pengantar untuk sebagai maba, pemahaman awal. Adapun hal-hal nanti yang terkait dengan akademik, jika ada pertanyaan maka Anda dipersilakan untuk berkonsultasi pada dosen PA-nya, penasihat akademiknya yang akan di SK-kan untuk itu. Kemudian bisa konsultasi dengan ketua program studi masing-masing atau sekretarisnya. Kemudian bisa dengan tenaga pendidikan di bagian akademik atau ke wakil dekan 1, yaitu jenjang-jenjang yang harus kita pahami terkait dengan konsultasi masalah akademik. Saya kira itu Anda sekalian secara singkat yang perlu kami sampaikan di pesantren kilat ini sebagai pemahaman awal untuk menyamakan persepsi kita terkait dengan proses pembelajaran atau terkait dengan akademik yang harus kita programkan di semester awal dan semester genap nantinya. Demikian, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Dekan 1 atas layang pandang. Anandaku semua, saya perhatikan ada yang tertidur. Ya memang jam mengantuk sekarang ini. Atas nama Harun tadi sempat tertidur Bapak lihat. Mungkin perlu cuci muka dulu lah. Sabar-sabar ya. Jam 1 jam lagi kita akan kembali ke room utama untuk penutupan. Bagaimana? Apakah wakil dekan 2 sudah ada? Baik. Sambil menunggu Bapak wakil dekan 2, Bapak memberikan ini ya. Saya share screen dulu. Bisa ini. Oh ya, sudah ada ya. Oke. Baik. Bisa. Bapak wakil dekan 2 sudah ada di tempat. Saya mohon perkenan Bapak wakil dekan 2 bidang administrasi dan keuangan untuk memberikan selayang padangnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam hal ini wakil dekan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentu pertama-tama saya menyampaikan selamat datang ya kepada anak-anakku sekalian ya, sebagai warga FKM ya, warga prodi kesehatan masyarakat, prodi keperawatan dan prodi kebidanan ya. Mohon maaf saya tidak memakai baju seragam seperti wakil dekan dan dekan tadi, oleh karena saya pada posisi di luar fakultas. Saya berada di rumah sakit sementara menguji mahasiswa perawatan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, sesuai dengan arahan tadi dari wakil dekan 3 selaku moderator, saya memberikan selayang pandang ya, terkait dengan strategi pengembangan administrasi dan keuangan FKM UMI ya. Saya Samsul Alam seperti yang terlihat di layar ya, sebagai selaku wakil dekan 2 disampaikan tadi oleh dekan ya, yang membidangi administrasi keuangan dan sumber daya ya. Jadi anak-anak sekalian tolong diperhatikan ya, karena bidang ini ya yang saya sebagai penanggung jawab tentu seringkali berkaitan dengan mahasiswa ya, terutama berkaitan dengan administrasi dan keuangan ya, yang sekali
ya ada saja hambatan-hambatan yang ditemui di akhir semester, ya. Oleh karena itu saya ingin memperkenalkan ya gambaran atau proses secara singkat ya terkait dengan organisasi keuangan FKM, ya. Nah, sekalian bisa dilihat slide bahwa FKM ini ya fakultas kita ini ya secara gambaran umum ya itu ya terdiri dari beberapa ya sarana prasarana, ya. Jadi anak sekalian pada saat nanti sudah bisa ya offline ya atau berkunjung di fakultas, anak sekalian akan melihat ya gedung FKM itu berlantai 5, ya. Lantai 5 yang paling atas, sementara sekarang dalam proses ya pembenahan atau proses pengadaan ruang CBT, ruang komputer based test untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan diuji ya pada tahap akhir semester ya atau uji kompetensi ya, sementara lagi pembenahan di lantai 5 ya, dan lantai 4, 3, 2, 1 ya itu terdiri dari ruang kelas ya, ruang praktek laboratorium ya, baik itu prodi kesehatan masyarakat, prodi keperawatan dan prodi kebidanan dan profesi ya. Dan kelas kita itu ada kurang lebih 20 ruang kelas yang terdiri dari dilengkapi dengan AC dan papan tulis, whiteboard dan layar LCD untuk proses pembelajaran ya. Kemudian juga di lantai 2 ya kita mempunyai ruang senat mahasiswa ya yang digunakan oleh mahasiswa untuk berkegiatan organisasi ya. Kemudian di ruang atau di lantai 3 ya dan 4 itu ada ruang praktek 3 prodi, yaitu prodi S1 Kesmas, keperawatan dan kebidanan ya. Sementara saya akan perlihatkan ruang-ruangannya ya, gambar-gambarnya ya. Kemudian juga ada ruang laboratorium biomedik di lantai 4, ruang laboratorium komputer di lantai 3 ya, ruang perpustakaan FKM itu ada di lantai 2, dan di dalam proses pembelajaran kita ya kita menggunakan ya jaringan internet ya berupa hotspot. Kemudian di lantai 1 ya semua ruang prodi ya, ruang dosen ada di lantai 1, termasuk ruang kantor pimpinan dan karyawan FKM ada di lantai 1 ya. Dan sekalian nanti bisa bertandang atau berkunjung di fakultas, bisa melihat semua sarana prasarana yang saya paparkan ini ya. Lalu berikut ya di dalam proses pembelajaran kita nanti ya kita akan ya difasilitasi ya dengan sistem ya sistem akademik kita ya, di mana data-data mahasiswa nanti ya kalau mau belanja SKS ya, belanja mata kuliah dan sebagainya itu terintegrasi dengan sistem aplikasi ya, baik teknologi ya, seperti disampaikan tadi oleh Wakil Dekan 1, yaitu sistem akademik SIAKAT ya, sistem akademik kita. Nah, di dalam aplikasinya itu akan memuat data-data seperti yang saya perlihatkan di sini ya, ada data tentang identitas mahasiswa ya, kartu rencana studi ya, di situ Anda bisa lihat semua di aplikasi tersebut, ada nama mata kuliah, kemudian pembayaran BPP, nama dosen dan uang kuliah Anda bisa lihat di situ ya, termasuk jadwal kuliah, absen perkuliahan ya, berita acara ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Nah, kemudian di situ juga ada daftar hasil studi mahasiswa bisa dilihat ya. Ada beberapa poin nanti akan dikasih passwordnya ya. Mungkin sudah ada juga yang dari universitas sudah dikasih password, bisa dibuka ya. Nah, lalu hal yang paling penting ya, yang mungkin yang diketahui oleh sekalian yang berkaitan dengan pembiayaan ya mahasiswa ya. Nah, anak sekalian di room ini tentu ada yang
sudah baik itu yang sifatnya pelunasan untuk 1 tahun, ada juga yang mengambil cara pembayaran dengan cicilan, ya. Nah, tetapi semua yang telah membayar lunas maupun cicilan itu sudah memiliki stambuk, ya, sudah terdaftar sebagai mahasiswa, ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini sekalian, ya, di sini ada beberapa poin terkait dengan pembiayaan, ya. Yang pertama SPP, sumbangan pembangunan, ya. Ini yang dibayar hanya sekali dalam Anda kuliah di FKM, ya, hanya 1 kali saja pembayaran selama Anda kuliah. Ya, yang kemarin kita lihat itu besarannya 6.950.000, ya. Nah, itu 6.950.000, ya. Kemudian biaya BPP atau biaya penyelenggaraan pendidikannya itu per semester 5 juta. Ya, dan sekalian sudah tahu kemarin kalau Anda buka, Anda punya akun kemarin itu, ya, admisi, di situ tertulis, ya, pembayaran untuk FKM itu total, ya, untuk 1 tahun pertama itu BPP plus tambahan dengan SPP 16.950, ya. Nah, itu bisa dicicil, ya, ya 3 kali, ya. Nah, jadi ada yang mencicil di awal, ya, termin pertama itu, ya, yang saya sudah ACC, itulah yang menjadi cicilan pertama, ya. Tentu harapan kami, ya, di fakultas, ya, atau universitas, anak sekalian bisa mencicil, ya, di termin berikutnya, di termin kedua, ya, dan di termin ketiga, ya. Jadi anak sekalian kalau bisa, ya, setahun itu sudah selesai, ya, Anda punya pembayaran sebesar 16.950.000, ya. Nah, kemudian ada biaya, ya, PPI namanya, PPI, program pembelajaran intensif, itu batasnya hanya bisa diambil 9 SKS. Nah, ini bagi anak-anak sekalian yang punya masalah dengan mata kuliah yang tidak lulus. Nah, kalau tidak ingin memberatkan orang tua, nah, diharapkan supaya belajar rajin-rajin, ya, bersungguh sehingga ada yang lulus, semuanya lulus, ya, atau dengan nilai yang memuaskan, ya, nilai A atau nilai B, ya, sehingga tidak berkenanya bagus, ya, tidak ada lagi yang namanya pembayaran biaya PPI, ya. Tetapi kalau ada yang tidak lulus, ya, apa boleh buat, nah, harus membayar lagi, ya, biaya PPI itu, ya, per 1 mata kuliah, ya, besarannya kalau yang lalu kalau tidak salah 100.000 per mata kuliah, ya. Nah, ini dihindari, ini bisa dihindari, tidak wajib dibayar tapi bisa dihindari, ya. Nah, kalau dihindari, ya, dengan nilai yang bagus maka tidak membayar, ya, gitu. Nah, di sini ada yang saya kasih warna merah ini, dana wakaf partisipasi ini, ya, ini tidak dibayar oleh mahasiswa FKM, ya. Nah, hanya yang hitam saja ini. Nah, yang mana biaya KKN? Nah, ini biaya KKN juga akan nanti pada tahap terakhir semester 8, ya, atau 7, ya, nanti mahasiswa sebelum ujian karya tulis, nah, itu ada namanya KKN. Nah, itu juga dibayar. KKN itu sesuai dengan biaya yang akan ditetapkan oleh universitas pada saat akan KKN itu biasa berubah-ubah, ya. Jadi di sini tidak bisa saya sampaikan berapa nilai tetapnya, biasa berubah-ubah, ya. Kemudian yang warna merah lain ini, ya, biaya lab klinik keperawatan dan kebidanan. Nah, ini untuk profesi perawat dan bidan biasanya, ya, kalau praktek di rumah sakit, ya, atau praktek di kampus, ya, di lab klinik, ya, di kampus, di perguruan tinggi lain itu dibayar, ya. Nah, untuk kita di UMI, ya, di FKM tidak dipungut biaya, ya. Ini sudah include, sudah satu paket, sudah masuk di dalam pembayaran BPP SPP yang tadi dibayar setahun, ya, dan seterusnya. Tidak ada pembayaran lagi setelah Anda membayar BPP SPP, ya. Apakah itu praktik di rumah sakit atau praktik di kampus, ya. Kalau masuk di rumah sakit tidak bayar lagi, ya. Nah, kalau di perguruan tinggi lain pada saat Anda masuk di rumah sakit
yaitu harus membayar lagi, ya harus membayar ya. Nah kita di FKM tidak ada lagi bayar-bayar ya pada saat Anda praktik di rumah sakit maupun di praktik ya di laboratorium kampus ya. Nah begitu juga kalau mahasiswa kesehatan masyarakat S1 biasanya ada praktik belajar lapangan di masyarakat itu 3 kali, PBL 1, PBL 2, dan PBL 3. Itu juga tidak dipungut biaya. Ya, itu sudah satu paket dengan biaya BPP per semester. Ya, jadi tidak ada dipungut biaya lagi. Dan yang lain yang dipungut biaya itu ujian karya tulis. Nah, pada saat Anda sudah mau selesai, ada dibayar karya tulis. Ya. Nah, kemudian uang wisuda dan ramah tamat. Tapi ini sudah terminal ya. Anda sudah mau dinyatakan lulus itu, baru ada kegiatan ujian karya tulis, wisuda dan ramah tamat itu baru membayar. Ya. Nah, anak sekalian, ya terkait dengan tadi bicara masalah administrasi mahasiswa, belanja SKS-nya lewat siakat, ya. Nah, terlebih dahulu bayar biaya semester dulu, ya. Jadi kalau Anda mau belanja SKS melewati siakat itu sistem akademik, ya syaratnya harus bayar semester dulu, ya. Pada saat Anda mau ujian semester, ya itu harus bayar dulu. Jadi harus diperhitungkan itu, nah ya harus diperhitungkannya sampai nanti tidak masuk semester gara-gara tidak bayar BPP, ya. Nah itu ya. Nah kalau untuk yang maba mahasiswa baru tadi satu paket 1 tahun itu 3 kali diansur, ya. Nah untuk yang berkaitan dengan belanja SKS untuk mahasiswa keperawatan dan kebidanan itu nanti anak sekalian akan berhubungan dengan Ibu Haji Erna, ada namanya itu Ibu Haji Erna di fakultas. Ya kalau Anda nanti mau belanja SKS ya hubungi beliau, ya Ibu Haji Erna, ya untuk mahasiswa keperawatan dan bidan. Dan untuk mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, kalau mau belanja SKS lewat siakat nanti, hubungi Pak Arfa, ya ada di sana nanti namanya Pak Arfa, ya itu yang menangani masalah SKS untuk mahasiswa prodi Kesehatan Masyarakat. Ya. Nah, di mana ambil belangko pembayaran BPP itu, ya nanti kalau mau bayar BPP per semester itu nanti selanjutnya hubungi Ibu Emma, ya Ibu Emma itu yang menangani ya belangko pembayaran BPP ya khusus untuk mahasiswa keperawatan dan bidan. Dan untuk mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat nanti berhubungan dengan Ibu Fardia, ya kalau berkaitan dengan ambil belangko pembayaran BPP, ya nah, itu perlu saya sampaikan supaya bisa diketahui, ya. Nah berikut ya saya perlihatkan ya sebagai gambaran saja, nanti realnya anak sekalian bisa melihat langsung sarana prasarana yang ada di FKM, ya. Ini salah satu gambar laboratorium kebidanan, ya. Kalau anak sekalian yang bidan ini nanti mau praktek lab, ini labnya laboratorium kebidanan seperti rumah sakit, ya, seperti rumah sakit mini, ya, yang ada di lantai 3, ya. Kemudian ini ada foto atau gambar, ya anak sekalian nanti akan yang berkaitan dengan belanja atau mata kuliah ada kaitannya dengan komputer, ya. Nah, pembelajaran komputer, nah ini kita punya laboratorium komputer di lantai 3 juga, ya. Lalu ini ada ruangan ya, ruangan teater, ya, untuk mahasiswa S1 yang Kesmas maupun keperawatan yang mata kuliahnya ada kaitan dengan promosi kesehatan, ya ini model pembelajaran dengan teater, ya ini ruangannya, ya bisa dilihat, ya ini ruangannya ya, seperti di bioskop gitu, ya. Kemudian ini ruangan ya praktik kesehatan lingkungan untuk mahasiswa kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan laboratoriumnya seperti ini, ya. Ini ada meja-mejanya, ya, keliling, ya, kemudian ada asistensi oleh petugas lab, ya, nanti. Kemudian, nah ini
di lantai bawah, ya, di lantai dasar ini kita punya ruang serbaguna, ya. Ruang serbaguna ini digunakan oleh mahasiswa untuk, ya, di sini bisa duduk-duduk sambil membaca, ya, bisa diskusi, ya, santai-santai di sini di ruangan paling dasar, ruangan tengah, sebelum mahasiswa naik di lantai 1 dan seterusnya, ya. Nah, ini juga bagian tampak bagian depannya. Ini ada podiumnya, Anda bisa lihat, bisa anak sekalian bisa di sini untuk foto-foto, bisa juga, ya, sebagai latar belakang, ya. Ini gambaran di lantai dasar. Anak sekalian kalau mau bersantai duduk, ya, nanti bisa dikumpul dengan kawan-kawannya berdiskusi, ya. Nah, kemudian, ini anak sekalian, ya, di luar gedung kita, ya, pas di samping belakang rumah kita, ini ada ruang kantin, ya, anak sekalian tidak perlu lagi jauh-jauh, ya, ke fakultas lain untuk berbelanja, ya. Ini sudah ada kantin yang disediakan, yang saya kira semuanya sudah ada di sini untuk mulai dari makanan ringan sampai makanan berat di sini ada, ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh, ya, di sini sudah ada mejanya, ya. Kemudian di belakang sana itu ada juga ruang terbuka, ya, untuk bisa tempat makan-makan, ya, santai, ya. Nah, kemudian, ini saya perlihatkan di lantai 4 ini laboratorium keperawatan, ya. Ini seperti rumah sakit juga. Kalau kita lihat ini, di sini ada pantom-pantom, ada alat-alat seperti rumah sakit, ya. Nah, kemudian ini juga ada ruangan seperti di masyarakat, posyandu, ya. Di lantai ini semua laboratorium keperawatan, ya. Ada ruang anak, ada ruangan bayi, ya. Nah, ini salah satu gambar, ya, atau foto tempat praktik mahasiswa perawat profesi nurse, ya, yaitu melakukan OSCE atau praktik ujian di tempatnya ini di Rumah Sakit Ibnu Sina. Jadi kita perkenalkan di Rumah Sakit Ibnu Sina itu ada ruangan untuk pendidikan. Jadi Rumah Sakit Ibnu Sina itu ada rumah sakit pendidikan yang memfasilitasi sarana prasarana pendidikan juga ada di sana. Nah, ini digunakan oleh mahasiswa, ya, yang praktik seperti perawat dan bidan, ya. Ya, ini juga tampak bagian depan, bagian resepsionisnya, ya, di Rumah Sakit Pendidikan di lantai 12, ya. Ini tempat mahasiswa kita praktik. Dan saya berada sekarang ini di lantai 12 melakukan uji kepada mahasiswa, ya. Jadi anak sekalian nanti kalau sudah sampai tahap profesi, ya, perawat atau bidan, ya, praktek akhirnya di sini, ya. Nah, ini juga contoh, ya, ruangan, ya, atau ruangan kita yang ada di lantai 4 di fakultas, ruang biomedik, ya, kalau mau belajar tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, ya, di ruang praktek ini, ya. Jadi saya kira itu gambaran singkat, ya, baik dari foto-foto yang saya perlihatkan maupun narasi-narasi tadi, ya, sebagai selain pandang para sekalian. Nanti realnya silakan nanti datang ke fakultas, ya. Saya kira itu moderator Bapak Abdul Rekan 3 yang dapat saya sampaikan. Ya, saya iri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Dekan 2 atas materi saya yang pandang tentang administrasi dan keuangan. Selanjutnya, ya, ini nanti aku semua saja sudah semakin mengantuk, ya. Sabar-sabar sedikit lagi, ya. Materi selanjutnya Bapak sendiri yang bawakan, jadi tolong disimak dengan baik karena suara Bapak agak ini, ya, ada gangguan. Tentang kemahasiswaan, ya. Saya mohon izin share screen, ya. Semoga sudah bisa dilihat di layarnya. Nah, baik, anak-anakku semua, tadi sudah diperkenalkan nama Bapak Andi Muhammad Mu'tazam yang membidangi masalah kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Ya, tentu namanya mahasiswa mungkin ada yang aktif, ya. Waktu sama dulu ketika anak-anakku masih sekolah, SMA, SMP, ada juga namanya organisasi siswa, ya, seperti OSIS,
atau kegiatan pramuka atau palang merah. Di tingkat mahasiswa pun juga sama seperti itu. Bahkan jauh lebih banyak jenisnya. Ya. Kalau di UMI, Universitas Muslim Indonesia, di UMI, Anda semua ada 20 unit kegiatan mahasiswa. Di UMI ini ada 20. Saya tidak hafal semuanya. Saya coba ingat-ingat seperti Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, taekwondo, kempo, bola basket, futsal, seni, ya paduan suara dan lain segala macam. Seingat saya itu ada 20, ya ada 20 unit kegiatan mahasiswa. Nah sekarang yang Bapak ingin lihatkan di sini adalah tingkat fakultasnya Anda semua. Nah namanya kita berlembaga, tentu ada syarat-syaratnya, ya ada proseduralnya. Saya yakin Anda semua di sini mungkin ada yang berminat aktif dalam organisasi. Di sini Bapak memperlihatkan organisasi apa yang ada di FKM UMI itu dan bagaimana untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Jadi organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa dalam rangka mewadahi bakat, minat, dan potensi. Ya, mungkin ada yang suka menyanyi, ada yang suka mengaji, semua itu kita bisa akomodir, ya. Dan memang ada di UMI seperti itu. Dan kegiatan itu merupakan kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler di luar dari program akademik. Nah, apapun organisasi mahasiswa, tentu untuk pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan, untuk pengembangan diri, aktualisasi diri, yang tentu ujungnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi bukan hanya mahasiswa yang belajar saja ya secara normatif, tapi juga ada kelebihan-kelebihannya. Nah, untuk di FKM, ya Anda semua, organisasi kemahasiswaan itu ada levelnya. Yang tertinggi itu disebut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau disingkat Mapperwa. Untuk menjadi anggota Mapperwa tentu harus melewati dulu step yang ada di bawahnya. Pernah menjadi mahasiswa himpunan jurusan, pernah menjadi senat mahasiswa, baru kemudian bisa menjadi anggota Mapperwa yang tertinggi. Untuk di FKM sendiri, mulai yang tertinggi adalah Mapperwa. Mapperwa membawahi senat mahasiswa, senat mahasiswa membawahi himpunan mahasiswa jurusan. Nah, kebetulan di FKM itu ada 3 jurusan yang Anda semua. Ada kesehatan masyarakat, ada keperawatan, dan ada kebidanan. Nah, masing-masing itu ada himpunan mahasiswanya. Nah, gitu. Kemudian ada juga namanya studi club. Nah, studi club ini adalah pecahan-pecahan dari himpunan mahasiswa jurusan. Karena dalam jurusan itu terbagi lagi. Ada peminatan administrasi. Wah, mohon maaf ya, sinyalnya hilang tadi. Ya, kita lanjut ya. Ya, bisa disimak ya.
Lanjut. Nah, jadi UKM itu di bawah universitas. Nah, ini banyak kasih pengetahuan umum saja dulu ya. Nanti kalau berminat silakan, kalau sudah masuk kampus bisa ketemu dengan Bapak. Nanti kita bicarakan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis kegiatan kurikuler mahasiswa yang ada di UNI, mulai dari kegiatan umum dan kegiatan yang sifatnya Islami. Nah, kalau kegiatan Islami itu seperti majelis taklim atau diklat mau jadi mubalik, misalnya mau jadi ustaz-ustazah, ada di sini. Bimbingan penghafal Quran, hafiz Quran ada. Bimbingan qiraah dan tajwid ada. Kalau untuk kegiatan umum, ini sama dengan yang biasanya, seperti menjadi panitia-panitia wisuda, panitia kegiatan milad kampus, seminar ilmiah, lomba karya tulis, olahraga dan seni, baksos, ya, bakti sosial dan penyuluhan. Ini ada beberapa foto ya dari senior-seniornya yang lalu. Kalau di FKM itu ya baksosnya banyak macamnya. Sunat-sunatan massal, ada donor darah, ya, penyuluhan ke sekolah-sekolah. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang menjadi relawan bencana alam. Tentu untuk menjadi relawan ini harus terkoordinir ya, harus dibawa naungan lembaga. Tidak bisa kita menjadi relawan perseorangan, tapi harus membawa nama himpunan atau fakultas. Nah, ini tadi sudah disampaikan Bapak Wakil Dekan 1. Jadi masing-masing mahasiswa itu ada namanya pembimbing akademiknya. Kalau sekolah dulu namanya bimbingan konseling ya. Nah, di sini juga ada namanya seperti itu. Yang kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan, mau dikonsultasikan terkait akademiknya, atau mungkin minat bakatnya, atau mungkin bercurhat, bisa di masing-masing di dosen pembimbing akademiknya. Nah, ini anak-anak semua mohon diperhatikan. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, jenis organisasi yang ada di FKM itu, namun intinya adalah untuk menjadi anggota itu atau melakukan kegiatan harus wajib berkonsultasi, minta izin dari fakultas melalui wakil dekan 3 lewat Bapak nanti insya Allah, untuk kemudian kami tidak lanjuti ke tingkat universitas. Jadi sebelumnya nandaku kalau mau bikin kegiatan, mau bikin aktivitas-aktivitas apa, kegiatan apa saja, sebelumnya itu harus melapor dulu, berkonsultasi dulu ke wakil dekan 3. Nah, untuk mendapatkan izin. Apabila kemudian misalnya kegiatan itu dianggap tidak berfaedah atau kurang berfaedah, maka tentu tidak diberikan izin. Ya, ingat itu. Kemudian ini yang pentingnya anak-anakku semua, bahwa mau sampaikan kita tentang peraturan kemahasiswaan yang ada di UNI, agar supaya kita semua ini memahami peraturan dan terhindar dari yang namanya pelanggaran-pelanggaran akademik dan kemahasiswaan. Nah, yang pertama ya, silakan dilihat di slide-nya, di layarnya, itu tidak boleh memakai dan menggunakan atribut fakultas untuk melakukan unjuk rasa yang bertentangan dengan visi misi fakultas. Dilarang melakukan bentuk kerjasama dengan lembaga mahasiswa lain dari luar yang bertentangan dengan visi misi fakultas. Laki-laki jangan berambut gondrong, ya, berbaju kaos masuk kampus, celana robek-robek, bersendal. Kalau mau seperti itu ya silakan di luar kampus, tapi untuk masuk kampus itu tidak diperkenankan. Kan ada sanksinya itu, nak. Ya. Karena nanti Anda akan menandatangani surat persetujuan. Tidak melakukan aksi demonstrasi semacamnya,
kecuali telah berkoordinasi antar pengurus lembaga dan UKM lingkup UMI. Ya. Jadi tidak orang itu melakukan demo ada dasarnya. Kalau demonya tidak jelas, pasti dibubarkan paksa. Tapi kalau ada izin, ya silakan. Ya. Dilarang melakukan tindakan atau ancaman kekerasan langsung atau tidak langsung dan kegiatan yang mengganggu dan merusak sarana kampus. Nah, itu sudah masuk tindakan pidana dan kampus akan menyerahkan ke pihak kepolisian. Dilarang menggunakan, mengedarkan, membawa dan mengkonsumsi segala jenis narkotika, segala bentuk senjata, senjata api, senjata tajam, dan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Dilarang melakukan pemerasan, penyerangan, penganiayaan, perkelahian, perusahaan, dan semacamnya. Dan dilarang bermalam di kampus tanpa izin tertulis dari pihak kampus. Ya, ingat itu, tanpa alasan. Untuk apa kita bermalam di kampus? Kampus bukan kos. Ya? Nah, apapun alasannya. Termasuk, dan aku semua Bapak mau sampaikan, kalau misalnya ada perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum-oknum seniornya misalnya, jangan pernah ragu untuk menghubungi Bapak selaku wakil dekan 3 untuk Bapak tindak lanjuti. Kalau ada yang merasa diberatkan, ada yang merasa diperas, ada yang merasa tidak nyaman seperti itu ya, namanya biasa senior, ada yang talek-talekannya istilahnya dibilang. Jangan pernah takut untuk melaporkan, ya. Jangan pernah takut. Kalau kita juga melawan, senior itu akan takut juga itu sama anak-anakku semua. Ya, ingat itu. Sanksinya, nah ini, perhatikan. Kalau di UMI itu sebagai kampus terbesar di Indonesia Timur yang unggul, itu sama dengan kampus negeri lainnya ya. Kami juga punya sanksi yang berat. Mulai dari teguran lisan, tertulis, diskorsing, mulai 1 semester sampai maksimal 4 semester 2 tahun. Bahkan dipecat sebagai mahasiswa. Sudah banyak, hampir tiap tahun UMI itu memecat mahasiswa kalau memang pelanggarannya tidak bisa ditoleransi. Kalau perbuatannya itu masuk unsur pidana atau kriminal, maka diserahkan kepada polisi untuk dilakukan tindakan tegas ya, di penjara dan segala macam. Kalau misalnya perbuatannya itu membawa atas nama lembaga, maka lembaga kemahasiswaannya itu dibekukan dan atau dibubarkan. Ya, ingat itu anak-anakku semua. Jadi hati-hati dalam berkegiatan, jangan sampai nanti kegiatannya itu melanggar aturan-aturan yang berlaku di kampus UNI. Kalau untuk prosedur lembaga kemahasiswaan, nanti akan dibagikan bukunya ya, dan aku bisa baca di situ karena memang menjadi pengurus lembaga itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya. Nah, ini sebab perlihatkan saja secara umum. Yang pertama tentu sebagai mahasiswa aktif, minimal semester 3, maksimal semester 6 untuk ketua dan sekretaris. Jadi kalau untuk di atas semester 6, ya diperkenankan lagi menjadi ketua dan sekretaris. IPK minimal 2,9 yang dibuktikan dengan KHS, kartu hasil studi yang asli. Pandai baca tulis Al-Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari wakil dekan 4 dan telah mengikuti latihan dasar kepemimpinan dan manajemen mahasiswa yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, selanjutnya mampu menjalankan visi misi FKM UMI, lulus pesantren kilat dan pencerahan kalbu, termasuk yang hari ini. Jadi yang tidak ikut hari ini ya tentu tidak bisa menjadi pengurus lembaga di kemudian hari. Tidak menggunakan simbol-simbol FKM UMI yang bertentangan dengan visi misi FKM UMI, aktif memperhatikan waktu sholat. Kita di sini ada musola yang bagus, yang representatif di fakultas kita, dan
senantiasa mengajak sholat berjamaah di masjid. Nah, tidak terlibat dalam perbuatan tidak berkelakuan baik. Nah, itu bikin surat pernyataan, berakhlak baik, sopan, bermoral baik dan beradab baik, termasuk cara berpakaiannya, dan mendapat rekomendasi tertulis dari pimpinan fakultas, via wakil dekan 3 dan atau pimpinan universitas atau wakil rektor 3 untuk pengurus UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu Anda lihat, jadi ini hanya selayan pandang saja secara umum. Kalau nanti insya sudah resmi masuk kampus, ada yang kurang jelas, silakan hubungi Bapak. Ada ruangnya Bapak, silakan ke ruangan, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Ya, saya kira itu dari saya selaku wakil dekan 3 bidang mahasiswa, alumni, dan kerjasama. Selanjutnya untuk materi terakhir tingkat fakultas, sebelum kita bergabung kembali ke forum utama, saya persilakan dengan hormat Bapak Wakil Dekan 4, Bapak Dr. Haji Muhammad Kidri Alwi, untuk memberikan materi terkait dengan bidangnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang saya cintai, anak-anakku mahasiswa FKM Universitas Muslim Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki babak baru ya, sebelum anak-anakku masuk di kampus UMI, kampus Islami. Kita akan dibekali dengan pencerahan kalbu, dalam arti bahwa kita tidak hanya mengandalkan IQ semata, intelligent quotient, tapi juga kita ingin dibekali dengan emotional quotient, kecerdasan emosi, dan spiritual quotient. Salah satu ciri daripada kampus UMI itu adalah kampus yang selain mendidik anak-anakku akan menjadi masyarakat intelektual, tapi juga dididik untuk menjadi masyarakat yang Islami, yang menebar pengetahuan dengan landasan iman. Maka itulah sebabnya salah satu materi kita hari ini, urgensi iman, takwa, dan akhlakul karimah dalam kehidupan kampus, khususnya di Universitas Muslim Indonesia dan lebih terkhusus lagi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi kita tentu memulai dari kata iman. Apa sih iman itu? Ini modal kita ya. Jadi modal hidup di dunia ini ya, karena dunia ini bukanlah tempat kita seterusnya. Bagaimana kita memiliki bekal menuju kampung akhirat. Maka kita tidak hanya diberikan oleh Allah kecerdasan, tapi juga kita dibekali dengan keimanan. Iman itu adalah modal bagi kita, di mana iman inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat dalam kehidupan yang begitu sangat keras. Dunia kampus itu bukanlah juga dunia yang biasa-biasa saja, tapi inilah perpindahan anak-anakku dari anak SMA ya menuju mahasiswa. Tentu akan ada pola berpikir ya, pola bergaul ya, dan juga ada tanggung jawab individu yang harus anak-anakku emban sebagai mahasiswa. Nah, kita kembali, apa itu iman? Iman itu adalah kondisi hati yang yakin dengan sesungguhnya terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah. Jadi kata kunci di sini, keberadaan dan kekuasaan Allah itu harus ada dalam keyakinan kita sebagai seorang Islam ya, bahwa Allah itu ada dan akan terus akan mengawasi kita ya. Nah, pengertian iman dan takwa. Iman seringkali dikaitkan dengan takwa ya.
Karena takwa itu sendiri ada yang menyebut sebagai kata takut. Takut tentu kepada Allah. Jadi dalam segi bahasa iman itu artinya aman. Ya, itu dari kata aman itu asal dari kata iman, ya. Aman, yakin dan percaya. Nah, ini yang paling pentingnya. Dalam segi istilah, iman itu mempercayai dengan hati, ya. Lalu diucapkan dengan lidah. Wa natqu bil qalb. Ya, lalu dan diaktualisasikan dengan perbuatan. Wa amalum bil arkan. Ya, itu ya. Kata Ali rahimahullah, Ali radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW telah bersabda dari Ali bin Abi Thalib, Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah bersabda, iman itu membenarkan dalam hati. Ya, itu ya. Lalu mengucapkan dengan iman. Jadi keyakinan kita bahwa Allah itu esa ada. Itu yang terpatri dalam hati kita. Lalu diucapkan dengan lidah. Itu yang kita lakukan setiap hari, ya, dalam salat, dalam bertindak dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu semua menjadi modal kita. Dan mengamalkan dengan anggota badan. Wa amalum bil arkan. Itu yang harus kita pahami, anak-anakku, ya. Nah, iman memiliki rukun. Apa itu rukun, ya? Sebenarnya kata rukun itu sama dengan kewajiban. Jadi rukun iman itu dalam konsep keimanan, ya, atau akidah, ya, Islam itu dibangun di atas 6 perkara. Ya. Apa itu, ya? Kita semua sudah tahu rukun iman itu ada 6. Pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah. Ada Zabur, Taurat, Injil, terakhir adalah Al-Quran. Lalu para rasul yang jumlahnya 125.000 nabi, ya, 25 rasul, ya. Kemudian hari akhir, ini harus ada keyakinan kita bahwa ada hari kiamat. Lalu ada qada dan qadar. Ini juga yang disebutkan, ya, tentang penetapan yang Allah telah tetapkan, qada dan qadar. Kemudian Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah. Ini harus ada dalam keyakinan kita bahwa Islam itu adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la, tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, membawa kebenaran yang bersifat absolut, ya, sehingga dia menjadi pedoman hidup. Nah, inilah pedoman hidup kita, ya. Anda mau jadi pejabat apa, mau jadi orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, ya, itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai hidup kita bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Islam itu adalah agama kita. Jadi pedoman hidup dan kehidupan manusia serta berlaku untuk semua manusia, ya, selaras dengan fitrahnya. Ya, maka itulah disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 19 yang terjemahnya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, maka barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat siksanya atau hisabnya, ya. Meyakini Islam artinya agama yang universal serta berlaku untuk semua manusia. Jadi rahmatan lil alamin dan mampu menjawab segala persoalan yang muncul dalam segala lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntunan budaya manusia. Itulah hebatnya Islam. Islam dimanapun di dunia ini, apapun ras, bangsa, ya, apapun suku kita, ya, Islam bisa ada di situ, ya. Sehingga disebutlah dalam surah As-Saba, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, ya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia itu tiada mengetahuinya. Nah, inilah, ya, apa yang Allah sebutkan. Maka dalam Al-Quran itulah Allah jelas menyebut bagaimana Islam itu adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah. Sebagaimana ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Jadi disitulah Allah menegaskan kepada kita semua lewat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kuridai Islam sebagai agamamu. Artinya Allah hanya mengakui satu agama. Akhir zaman itulah agama Islam. Ya. Maka disitulah keyakinan kita, ya, bagaimana Allah telah menyempurnakan Islam agar dia menjadi pedoman bagi kita. Selain itu, iman harus dibina. Ya, kita tidak hanya percaya kepada Allah, tapi harus ada action. Seorang mahasiswa dalam belajar tidak hanya mengandalkan otak, tapi juga keyakinan. Ya, ada keimanan, ada nilai-nilai tauhid. Ini harus kita selalu gambarkan, ya, harus kita kemukakan. Maka dalam kehidupan berislam, ya, ada pembinaan iman. Ya. Misalnya disebutkan dalam beberapa ayat, ya, bagaimana pentingnya itu ilmu dalam Quran surah 37 ayat 36. Lalu kata-kata amal saleh ini juga banyak disebut dalam Al-Quran, ya, misalnya dalam surah wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu ya. Merugilah manusia dengan waktu kecuali, ya, apa itu, orang beriman dan orang yang beramal saleh. Kalau ada kata-kata jihad, ya, jihad di sini dalam Quran surah 29 ayat 69, ya, jihad itu bukan berarti berperang saja, ya, di medan perang membela agama Allah, tapi termasuk ananda semua dalam belajar, niatmu karena Allah, niatmu untuk membuat kamu menjadi orang berguna bagi agama, bangsa, dan terutama agama, itu juga jihad. Ya, lalu ada kata penyerahan diri. Nah, Islam itu penyerahan diri. Artinya, ya, totalitas hidup kita itu hanya untuk Islam. Lalu ada juga bagaimana kita mau keridhaan Allah. Ya, lalu bagaimana seorang muslim itu menjadikan masjid, ya, sebagai rumah ibadah, memakmurkan masjid. Lalu kesediaan mendengarkan baca Al-Quran, itu yang penting. Ya, jadi membaca Al-Quran itu, ya, penting sekali. Ya. Nah, bagaimana peradaan akidah, ya. Jadi ini akidah yang harus kita anak-anakku jaga baik. Ya, karena akidah ini adalah mutiara yang paling mahal. Banyak orang habis, ya, hilang nilai-nilai keimanannya karena menjual akidahnya. Entah itu karena perempuan atau karena laki-laki, lalu dia pindah akidah. Entah itu karena kemiskinan, lalu dia menjual agamanya. Nauzubillah min zalik. Ya, Anda harus pegang keras, ya, pegang kuat, karena inilah modal kita, yaitu akidah. Apa itu peranan akidah dalam diri seorang muslim? Ya, menanamkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya di tangan Allah. Kita ini hamba makhluk, ya, hanya menjalankan perintah-perintahnya. Ya, menanamkan semangat tidak takut mati, ya, karena mati itu adalah pasti. Lalu menanamkan sikap self help dalam kehidupan, ya, bagaimana membantu, ya, diri kita, orang lain. Nah, itu, ya. Lalu mewujudkan kehidupan yang baik, hayatan thayyiban, kehidupan yang baik akan memunculkan masyarakat yang baik, bangsa yang baik, negara yang baik, negara aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tujuan, ya, para pendiri bangsa, dan tentu itu dianjurkan dalam agama kita. Ya, bagaimana itu bagian hayatun thayyiban ini harus menjadi konsekuensi kita dalam hidup, dalam bermasyarakat. Melahirkan sikap ikhlas dan konsekuensinya akan mendapatkan keberuntungan. Ini semua adalah peranan akidah. Nah, akidah tingkatannya ada 3. Pertama, tingkat taklid, tingkat keyakinan yang berdasarkan pendapat orang lain serta diikuti tanpa menganalisa atau dipikirkan terlebih dahulu. Ini taklid, itu mengikut. Kita tidak punya pengetahuan agama apa-apa, belajar agama, ikutlah. Ya, karena yang kita ikuti itu, ya, dari ajaran agama, diajarkan dari guru kita, dari ustaz, dari kiai, dari ulama, kita ikut saja. Ya. Nah, tingkatan kedua setelah taklid ada namanya yakin. Yakin ini tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti serta argumentasi yang jelas dan rasional, tapi belum menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dengan argumentasi. Ya. Jadi setelah taklid, yakin, yakini sesuatu, apalagi kebenaran dari agama, karena kebenaran agama itulah kebenaran yang paling hakiki. Lalu tingkatan ketiga akidah itu, ya, harus sampai kepada ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Keyakinan yang dasari atas argumentasi yang rasional. Seorang mahasiswa
ya selalu mengandalkan rasio bukan perasaan. Maka jaga diri anak-anakku, jangan gampang terprovokasi.